instan. Mereka itu senang dengan hal yang sifatnya instan. Kelemahan generasi Alpha, tidak suka ekonomi berbagi. Mereka itu cenderung kikir. Alpha itu bermain tidak sesuai aturan. Lihat, perhatikan Pak, kalau mereka sedang bermain. Mereka main PUBG, Mobile Legends, Free Fire, itu mainnya seenaknya. Kita ingatkan, deh kalau mainnya jangan begitu dong, nanti keburu mati kamu. Tenang aja, nyawa ada masih banyak, cadangannya masih ada. Kalau perlu poin jadikan nyawa. Kemudian mereka itu funky. Mereka tidak mengenal aturan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Lihat saja, kalau jalan mereka, dulu mah kalau kita jalan lewatin orang, mereka tidak. Pakaiannya nggak kenal aturan. Ini Pak, tantangan kita menghadapi generasi Alpha. Maka tentu pemerintah harus membuat satu kurikulum. Namanya kita namakan kurikulum merdeka. Karena tadi ada digitalnya kurikulum ini, maka tentu harus kita siapkan aplikasinya. Maka kita namakan dengan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Iya, ada aplikasinya. Jadi selain kurikulumnya, ada tempat belajarnya. Ya. Tapi apapun kurikulumnya, bukunya tetap Erlangga. Bukan iklan, itu bukan iklan, ngasih tahu. Ya, kurikulum merdeka. Ini Pak, ya, Merdeka Belajar. Kita lihat perubahannya. Ini perubahannya. Adanya perubahan filosofis, sosiologis, budaya, universal, netral, akademik, trans, begitu ya. Saya langsung saja Pak. Yang tengah ini, yang paling kecil, inti. Kalau di tengah itu biasanya apa? Inti ya. Inti. Kalau inti itu siapa di sini ternyata? Di sekolah itu pembelajaran di kelas, kurikulum nyata, kurikulum operasional. Berarti kalau begitu yang menjadi inti kurikulum itu siapa? Bapak Ibu. The real curriculum is teacher. Kurikulum sesungguhnya adalah Bapak dan Ibu. Jadi sehebat apapun kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, tetapi kalau kurikulum pelaksananya, kurikulum intinya tidak melaksanakan kurikulum dengan sebaik-baiknya, percuma Pak kurikulum itu kita buat. Karena kurikulum sesungguhnya Bapak dan Ibu. Maka inti dari semuanya adalah Bapak dan Ibu. Di sini. Nah, kemudian pemerintah menawarkan, ayo ikutan kurikulum merdeka, daftar. Ada 3 proses pendaftaran dalam kurikulum merdeka. Bapak Ibu termasuk yang mana? Nanti kalau ngobrol dengan Bu Ade, posisinya di nomor 1 ya Bu, mandiri belajar. Jadi tidak mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan, tetapi sudah mulai menggunakan bagian dan prinsip dari kurikulum merdeka. Lalu bagian dan prinsip kurikulum merdeka itu seperti apa? Muncul di luar ribut-ribut, kurikulumnya tetap, kurikulum 2013, pembelajarannya yang dirubah. Kemudian muncul struktur kurikulumnya tidak berubah, masih menggunakan kurikulum 2013. Tetapi Pak, dalam perkembangannya ternyata pemerintah tidak begitu. Ini seminggu lagi, baru kemarin rapat 2-3 hari yang lalu, bahwa yang mandiri berubah dengan mandiri berbagi, dapodiknya langsung berubah. Berarti struktur kurikulumnya berubah. Sekarang sedang dipikirkan yang nomor 1, mandiri belajar. Apakah juga struktur kurikulumnya berubah atau tidak? Saya sih cuma nanti di dalam ini cuma antisipasi ya. Kalau seandainya Kemendag melakukan perubahan, misalnya udah aja ikut kurikulum merdeka semua, berarti mau tidak mau nomor 2 minimal. Dari Pak, saya punya sekolah binaan. Daripada nomor 2 saya bilang udah nomor 3 sekalian. Iya.
Daripada cuma coel dikit-dikit, mending kejebur aja sekalian. Gitu. Ini Bapak dan Ibu. Nah ini yang tadi saya bilang. Ini gambarnya nih. Jadi di platform di Android Bapak dan Ibu ada Play Store kan? Nah, beli di sini nih, Merdeka Mengajar. Beli dengan kuota kan? Download. Di dalamnya ada 3. Mengajar, belajar, berkarya. Ya. Mengajar, belajar, berkarya. Di beberapa tempat sekarang ini sudah ada logo Kemenatnya ini. Ya. Jadi download Pak. Kalau mengajar, apa mengajar? Bagaimana cara saya mengajar? Di situ muncul. Bagaimana sih asesmen diagnostik? Belajar. Termasuk berkarya. Tadi misalnya apa? Di sini membuat robot. Kenapa tidak munculkan di sini berkarya? Nanti bisa dilihat oleh teman-teman kita di mana-mana itu. Ya, di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin dunia. Baru 2 ya Pak, di downloadnya. Baru di Android, di Play Store, atau di laman. Jadi kalau Bapak Ibu HP-nya Apple belum bisa, HP Apple belum bisa, yang HP kedongdong yang baru bisa. Dongdong. Oke Pak, kita masuk sedikit ke sini. Kurikulum kita itu Bapak dan Ibu sesungguhnya dari dulu sampai sekarang itu tidak ada perubahan Pak. 3 yang di dalamnya ada, ya kan? Pengetahuan, keterampilan, pengetahuan, keterampilan, sikap. Sebelumnya afektif, kognitif, psikomotor, knowledge, attitude, skill. 3. Makanya Bapak kasih nilai berapa? 3. Nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap. 3. Rudi 78 nilai pengetahuan beres, nilai keterampilannya berapa gitu ya. Nah, kurikulum Merdeka cuma 1 Pak. Jadi nilainya cuma 1. Nilai pengetahuan, keterampilan, sikap disatukan. Iya. Ya, bolak-balik. Tentu ada bedanya. Ada dong. Nanti kita lihat. Nih. Skill, ya, keterampilan, sikap, pengetahuan. Kenapa tidak berubah? Nih, dari sini saya ambil. Coba, boleh diperhatikan yang di depan. Kira-kira rumusan kompetensi. Di sebelah paling kiri Ralph Tyler 1949, teorinya dia. Ya. 2021 Anderson dan Krathwohl. Sebelumnya 56 ada Benjamin Bloom. Dulu mau belajarnya banyaknya Benjamin Bloom. Ya, 2001 ada Anderson dan Krathwohl. Anderson dan Krathwohl ini muridnya dari Benjamin Bloom. Dia yang sekarang mengubah taksonomi Bloom. Rumusan tujuan kompetensi yang paling bermanfaat adalah rumusan yang menunjukkan jenis perilaku. Ya Pak? Yang akan diajarkan kepada siswa dan isi pembelajaran. Di sebelah sana jenis perilaku sama dengan proses kognitif. Jenis perilaku sama dengan proses kognitif. Isi pembelajaran sama dengan pengetahuan. Saya kutipkan 1 KD 2013. KD 2013. Menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Pertanyaan saya Pak, Bu, Bapak Ibu punya KD kan? Seandainya KD-nya seperti begini, sama seperti punya saya kasih warna merah dan warna hijau. Yang penting itu yang merah, apa yang hijau? Merah apa hijau? Berdasarkan tulisan ini. Ya? Merah. Kenyataannya? Ngejar-ngejar ya? Hijau. Iya. Matanya, aduh, udah mau akhir lagi nih bulan Mei. Kenapa? 2 bab lagi saya. Ngejar-ngejar yang hijau kita. Padahal ternyata bukan ngejar yang hijau. Yang harus kita kejar itu kompetensi. Kompetensi.
Maka di dalam kurikulum Merdeka, biar Bapak Ibu tidak kejar-kejar lagi yang hijau, sama pemerintah dibuang. Jadi cuma yang merahnya saja dikasih pemerintah. Cuma dikasih kompetensinya Bapak. Iya. Menganalisis itu C berapa? C4. C1-nya? Mengidentifikasi. C2-nya? Menjelaskan. C3-nya? Menerapkan. Saya ngikut aja nggak Bapak? C4. C5-nya? Evaluasi. C6-nya? Nah, ini yang nggak ngomong kenapa? Tawadu. Saya sebagai pengawas, ketika supervisi akademik masuk ke dalam kelas, kalau guru melakukan proses pelajaran dari mulai C1 sampai dengan C6, benar ngajarnya tuh guru. Kalau tidak melewati itu, salah. Dan kesalahan Bapak akan ditanyakan di kemudian hari, di akhirat nanti. Lah, jangan dikira Pak, betul. Apa yang akan dilakukan, apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini, ada pertanggungjawabannya. Apalagi guru itu pemimpin. Setiap pemimpin akan ditanya pertanggungjawaban pemimpinnya. Lah betul Pak. Ini saya berbicara yang memang harus kita pahami. Jadi kalau kita ngajar hanya sekadar anak-anak, hari ini Bapak akan ngajarin bahasa Inggris ya, tenses nih. Kalau tenses itu ada banyak macam-macam. Misalnya present continuous tense. Kalau write tambah ing jadi writing. Read tambah ing jadi reading. Udah selesai Bapak mengajarkan begitu dan anak tidak menerima apa-apa. Nanti anak itu akan nanya, dulu gara-gara Bapak nih, akhirnya saya bahasa Inggris saya belepotan jelek. Dulu gara-gara Bapak nih, saya nggak ngerti tentang biologi. Dulu gara-gara Bapak nih, betul Pak. Anak kita akan meminta pertanggung jawaban Bapak. Lah iya, jangan dikira Pak. Itu yang entengnya ya Pak, masuk ke dalam kelas. Belum yang nggak entengnya, yang paling beratnya. Bapak nggak masuk ke kelas, guru goib. Banyak Pak itu kejadian. Nanda tangan hadir ada, tapi di kelas tidak ada. Goib itu namanya. Hah? Kita balik lagi sini sekarang. C1 itu apa? Ini kalau saya mau ngajar menganalisis, kan nggak mungkin tiba-tiba menganalisis saya ke kelas. Anak-anak mari kita sama-sama menganalisis, nggak mungkin. Maka dia akan dimulai Bapak Ibu dari C1, ini C4. C1 itu apa? Biar gampang, C1 itu tahu. C1 itu tahu. Tahu. Mau kasih tambahan sekarang mengetahui, boleh. Ciri orang tahu. Bapak kan akan nanya, tadi saya ngajarnya tahu, mengetahui. Maka Bapak akan tanya kompetensi pengetahuan itu. Mengetahui itu sejauh mana? Maka pertanyaan yang diberikan adalah menyebutkan. Maka pertanyaannya sebutkan. Itu C1. Iya, sebutkan nama-nama ikan di Indonesia. Itu C1. C1 itu. Kalau sudah tahu, naik yang kedua. Paham. Ciri orang paham, mampu menjelaskan. Kalau orang sudah tahu, paham, kemudian dia akan pakai, menerapkan. Kamu tahu rumus Pythagoras? Tahu. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Kalau C kuadrat bagaimana? C kuadrat berarti A-nya ke sini, dia menjelaskan. Dipakai di mana rumus Pythagoras? Di segitiga siku-siku. Itu disebutnya low order thinking skill. Kalau Bapak Ibu ngajar hanya tahu, paham, menerapkan, lot. Ilmu nggak berkembang. Ilmu nggak berkembang. Hanya sampai di situ saja. Maka kita harus dorong ke tahap yang kedua yang disebut dengan higher order thinking skill. Dimulai dari C4, yaitu analisis. Cirinya orang bisa menganalisis? Bisa. Tadi sudah ada yang ngomong? Membedakan, membandingkan, analisis. Dikasih 2 geprek ayam, Jonsu, Jonas, bandingkan mana yang paling enak. Naik ke C5 disebutnya evaluasi, menilai.
Maka ciri orang yang memiliki kemampuan menilai, evaluate, itu menyimpulkan. C5. Ketika orang sudah menilai, maka muncul yang keenam, disebut dengan create, mencipta. Kalau saya nanti buat ayam geprek, maka akan saya buat ini. Analisis, nilai, cipta. Maka itu disebut dengan HOT. Ilmu pengetahuan itu liar, kata Abi Talib ya, dan diikat dengan tulisan. Ilmu pengetahuan itu liar dan diikat dengan tulisan, maka harus nulis. Iya. Saya tuh kadang-kadang kita tuh suka lupa apa yang tadi diomonginnya. Itu gara-gara kita tidak nulis. Ya. Bukan nyindir. Bukan. Silakan, Kak Ahmad. Ya. Hati-hati perjalanan. Kata Selamat sampai tujuan. hati-hati perjalanan kata siapa? Bukan. Itu mah generasi kalau generasi sekarang mah hati-hati di perjalanan itu kata tulus. Lagunya tulus. Iya. Itu ada generasi apa? Iya. Besti harus pada tahu dong. Ya. Di kelas kita ngomong begitu pada anak-anak tidak apa-apa, Pak. Nyambung itu, menyambungkan kita. Bahasa itu menyambungkan kita. Ini ceritanya begini Bapak Ibu di kelas. Anak-anak, jagoan Superman, ngomongin Superman. Batman, Satria Baja Hitam, Saras 008. Udah gak nyambung pada anak-anak. Apalagi kalau ceritanya, Rano Karno, aktor paling ganteng. Kata siapa? Kakek-kakek. Ya, udah gak nyambung. Sekarang mah ceritanya di Avenger. Spider-Man itu kan ada 3 sequel ya, 3 kali film, 3 kali tokoh. Bagaimana di film yang ketiga, yang terakhir kemarin, itu kolaborasi. Film saja sudah kolaborasi. Mana Bapak Ibu guru masih ngajarnya sendiri-sendiri? Kata Spider-Man pertama kan, saya ngomong cerita film ya Pak, bukan kenyataan. Nanti copot ceritanya nyata gitu. Si Spider-Man pertama ini kan kalau dia itu dibuat, dulu itu ketika nyengatnya itu, maka secara otomatis badannya itu muncul seperti Spider-Man. Jadi yang namanya jaring laba-laba di sini tuh memang terbuat dia otomatis. Dia buat sendiri ada di sini. Jadi nyatu dengan tubuh. Seperti keringat memang otomatis keluar. Tapi Spider-Man yang kedua dia sudah mulai buatan. Yang ketiga apa lagi? Teknologi. Spider-Man pertama dan kedua kalau berkelahi melawan musuh itu sendirian, nggak ada temannya. Spider-Man yang ketiga kalau berkelahi dengan The Avenger. Iya, dibantu sama Iron Man. Masa kalah kita sama Spider-Man yang sudah berkolaborasi? Ini ngomong cerita film ya, Pak. Oke. Kata guru matematika, C1 sampai dengan C6 itu baru sumbunya. Dalam pengetahuan ada sumbu Y-nya, Pak. Ya. Lupa kali ini. Ada sumbu Y-nya. Apa sumbu Y-nya? Sumbu Y-nya apa? Kita masih bicara di pengetahuan nih. Sumbu Y-nya apa? Ini sumbu X-nya tadi C1 sampai dengan C6. Tahu, paham, terapkan, analisis, nilai, cipta. Berarti yang vertikalnya? Ya boleh. Tingkatan pengetahuan. Ada berapa tingkatan pengetahuan? Ada 4. Satu, faktual. Yang kedua, konseptual. Yang ketiga, prosedural. Yang keempat, thinking about thinking. Pengetahuan itu sendiri namanya metakognitif. Jadi kalau anak C1 tahunya tentang apa? Tahunya tentang fakta, tahu tentang konsep, tahu tentang prosedur, sampai dengan dia metakognitif dengan pengetahuan tadi. Analisis, apa yang dianalisis? Analisis fakta, analisis konsep,
analisis prosedur, analisis metakognitif. Praktik nih, biar gampang. Ini tadi air minum saya ya. Iya, Pak. Saya izin dulu minum sebentar.